kali ini spesial karena bisnisnya berupa bisnis digital. Karena lagi tren digital, maka itu saya pilih bisnismen yang bergerak di platform digital. Tetapi bagaimana sih mereka bisa bertahan? Biar kita bisa dapat banyak sumber inspiratif untuk kita, untuk menyemangatin kita semuanya. Biar semuanya tetap bangkit. Oke, untuk hari ini saya ada kedatangan tamu spesial. Hari ini akan back to back berdua, dua orang, yaitu dua co-founder dari Dumet School. Dumet School itu Duta Media Teknologi yang bergerak di kursus digital, ya, semua digital platform. Nah, untuk hari ini, teman-teman, saya akan perkenalkan dulu. Di depan saya adalah Pak Agus Heribertus. Halo Pak Agus. Halo Bu Evelyn. Halo. Ya. Ya, luar biasa ya. Ya, sudah banyak beberapa orang join. Teman-teman kita sapa dulu. Ada Pak Kania, ada Dwiwati, ada Monica, ada beberapa. Halo, ada Eli. Beberapa sudah join di acara kita. Oke, Pak Agus. Ya. Bisa saya perkenalkan sedikit Pak Agus, nanti Pak Agus akan melanjutkan introduce yourself and boleh. maybe your company. Oke. Pak Agus singkatnya aja namanya ya Pak, saya panggil Pak Agus. Iya, lebih gampang, Bu Evelyn. Iya, atau Bro Agus. Boleh ya Pak Agus. Pak Agus, biasa panggil Pak Agus saja karena biasanya murid-murid sudah memanggil begitu ya Pak. Iya. Itu ada ya, Elina tuh. Hello Elina. Halo Elina, muridnya. Kali ini anggap saja juga saya muridnya ya Pak. Saya mau belajar hari ini. Ya, kita sharing-sharing Bu Evelyn. Ya, oke. Jadi gini Pak Agus, itu co-founder dari Dumet School. Dinamain school ya, jadi bukan cuma kursus-kursus saja. Ya, Duta Media Teknologi School, artinya kalau udah dengan teknologi itu platform digital yang berbasis di Indonesia. Kalau saya pernah cari tadi di Google SEO, kursus nomor 1 digital, keluarnya Duta Media. Hebat. Tepuk tangan dulu. Ya. Benar-benar SEO-nya jalan. Saya tes tadi, saya ketik lagi, saya search engine lagi, belajar kursus digital webmaster. Keluar juga number 1 di halaman 1, tepuk tangan lagi. Oke, jadi kali ini berhadapan di depan saya langsung dengan Pak Agusnya, salah satu founder dan juga social media expert. Biarlah kita berbincang-bincang, yang biasa sudah hadapin murid, mungkin muridnya udah 1000 ke atas. Dan kali ini baru berhadapan tatapan online. Mungkin yang pertama online, biasanya hadapin murid, kali ini hadapin gadget ya Pak Agus. Iya, betul sekali. Gak apa-apa, mari kita belajar. Zaman gini semua timbul menjadi selebritis Pak Agus. Semuanya, semua orang. Harus pergunakan momennya juga. Iya, momentum yang tepat. Kita mulai saja, nggak apa-apa. Setiap orang boleh jadi selebritis Pak, kapan lagi Pak Agus ya. Nah, iya, tapi saat ini WiFi itu sangat penting ya, WiFi. Semoga semuanya lancar sampai 1 jam ke depan. Habis itu kita akan break 5 menit, 2 menit atau 3 menit, sambung lagi kepada co-founder yang lain untuk membicarakan yang lebih hal-hal teknis, bisa sharing kepada kita, biar kita bisa dapat edukasi lebih jelas tentang platform digital. Untuk hari ini, topik yang kita akan bincang-bincang yaitu bagaimana mempersiapkan diri untuk transform atau shifting ke digital. Karena mau nggak mau di pandemi ini dengan new normal, kebiasaan semua berubah. Semuanya dipaksa berubah. Mau nggak mau go online, tidak ada cara lain. Ya, jadi apalagi nanti untuk kedepannya, kalau kita udah siap setelah pandemi,
akan jauh lebih kuat. Nah, untuk kali ini kita akan mulai saja. Saya persilakan Pak Agus, please introduce yourself or your business. Oke, thank you Bu Evelyn. Jadi perkenalkan, saya Agustinus, salah satu co-founder dari Dumet School. Jadi seperti yang Bu Evelyn jelaskan tadi, kita bergerak di bidang edukasi, jadi lebih banyak bagaimana kita membantu murid-murid kita itu untuk transform ke digital, seperti itu. Jadi pada kesempatan kali ini saya diajak oleh Bu Evelyn untuk sharing kiat-kiat sederhana yang bisa kita lakukan untuk bertahan dari pandemi. Jadi mungkin kata kunci yang ingin kita angkat kali ini adalah bagaimana asal kita mau berubah. Ya, kata kuncinya mau berubah. Seperti itu. Ya, oke Pak. Bagaimana boleh introduce tentang Dumet School sedikit Pak, Duta Media School? Oke, boleh. Nah, jadi kita bergerak di bidang kursus. Kita sudah 7 tahun berdiri. Kita ada 5 cabang. Kita ada di Jakarta, ada 1 cabang di Depok, 4 cabang ada di Grogol, Tebet, ada di Kebonjeruk. Seperti itu. Ada di Kelapa Gading juga. Seperti itu, Bu Evelyn. Oke, ada 5 cabang. Jadi semua bergerak di bidang digital ya, belajar digital. Ya, belajar ya. Digital. Ya, seperti itu. Ya, belajar. Tadi namanya school, artinya kalau belajar, artinya mendapat sertifikat gitu, sertifikasi. Benar ya. sekali. Iya. Oke. Benar. Oke. Iya, ya, baik. Jadi udah 7 tahun ya, Pak. Jadi jauh-jauh hari tahun berdiri, ya. Sebetulnya di pandemi ini kaget nggak? Karena platformnya sudah digital dibandingkan yang orang-orang yang offline. Benar, paling tidak kita masih bisa belajar untuk beradaptasi ya dengan skill yang kita punya. Dibandingkan kayak contoh-contoh misalkan kita lihat di lapangan itu yang tidak bisa langsung beradaptasi. Jadi kayak kesannya pasrah seperti itu. Tapi dengan kita punya skill di digital, paling tidak kita bisa lebih gampang beradaptasi dan langsung mencoba hal-hal yang baru. Seperti itu. Ya Pak, di new normal nih banyak yang bisnis di kill ya, corona kill everything. Pasti, hampir semua ini seperti itu. Ya, saya lihat yang tidak di kill, bahkan rebound, istilahnya re-energize, yaitu salah satu yang berbasis digital. Jadi bersyukurlah Bapak di dalam bisnis itu, ya Pak. Puji Tuhan. Tinggal bagaimana tadi menyesuaikan yang kata kuncinya apa Pak tadi, harus berani. Mau berubah. Bagus banget. Bagus nih kayaknya cocok jadi motivator nih Pak. Daripada lagi belajar dengan Bu Evelyn. Oke, baiklah kalau gitu Pak, kita masuk aja. Boleh. Saya akan bincang-bincang dengan beberapa pertanyaannya Pak Gus. Ya. Karena ini bincang inspirasi kepada bisnismen, maka itu pertanyaan saya yaitu bagaimana Pak Agus bisnisnya dalam hal ini Duta Media School bisa bertahan dalam hal pandemi ini, yang dimana orang semuanya harus stay at home. Oke, kita mulai ya. Jadi thank you Bu Evelyn atas kesempatannya ya. Di sini kita ingin sharing kiat-kiat apa saja sih yang bisa kita lakukan dalam menghadapi pandemi seperti ini. Jadi apa saja yang sudah kami lakukan, dan yang paling penting apa yang teman-teman juga bisa lakukan nantinya. Oke, nah nanti seperti yang Bu Evelyn jelaskan tadi, nanti akan ada sesi kedua setelah saya, nanti diisi oleh rekan saya Pak Rendra. Dia merupakan salah satu co-founder Dumet School juga, yang akan membahas lebih ke contoh-contoh teknisnya itu seperti apa. Kalau saya mungkin bahas yang lebih general, nggak apa-apa. Seperti itu. Silakan. Oke. Nah, jadi yang seperti teman-teman ketahui bersama, efek dari pandemi ini luar biasa. Kita melihat banyak sekali perusahaan, usaha-usaha yang terdampak. Ya, kita lihat banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya, di PHK, bahkan mungkin ada perusahaan yang sampai harus tutup. Ya, kita lihat nggak usah jauh-jauh deh, contoh misalkan, ya bandara airport lah, kita lihat di Singapura misalkan, ya, yang merupakan negara dengan ekonomi yang mungkin stabil dan sebagainya, kita udah tahu seperti itu.
Changi Airport yang terminal 2-nya itu bahkan harus tutup sekitar 18 bulan, 18 bulan. Dan bahkan infonya itu yang terminal keempat juga akan ditutup. Ya, jadi mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah ke Singapura, mungkin kita bisa tahu bahwa betapa banyaknya toko, kios-kios, karyawan, perusahaan di sana yang harus tutup. Seperti itu. Ya, emang di Indonesia kita lihat ada beberapa kondisi di mana ada beberapa perusahaan yang masih dibolehkan untuk beroperasi secara normal. Contoh, misalkan kita lihat bank. Meskipun jamnya diatur, kita lihat ada perusahaan seperti farmasi, toko bangunan, supermarket, dan sebagainya. Ada beberapa perusahaan yang masih boleh buka. Tapi bagi kita yang emang terdampak, kita tahu ya bahwa teman-teman sebagai pemilik bisnis yang terdampak, kita pasti selalu terbayang-bayang dengan kondisi karyawan kita, staf kita, tim kita. Ya kan? Begitu juga dengan cash flow. Nah, coba bayangkan kita udah mulai seperti ini dari pertengahan Maret ya, kalau tidak salah ya. Dan itu sudah dilarang untuk beroperasi secara normal. Bayangkan sampai saat ini itu kita juga belum tahu kelanjutannya seperti apa. Jadi kalau kita bilang kondisi ini parah, ya parah. Seperti itu. Terus kita bilang, lah bagi yang terdampak pasti keluarnya udah hal umum lah. Contoh misalkan kita cash flow macet. Oke? Terus kita merasa tidak ada harapan, kita tidak punya semangat lagi, ya kan? Kita tidak tahu harus berbuat apa. Nah, mungkin boleh kita sarankan di sini, kita kasih semangat buat teman-teman, jangan pernah menyerah. Ya, bisnis Anda itu tetap bisa bertahan. Yang penting mau mencoba, mau memulai, itu penting. Ya, jadi hal umum itu yang kita rasakan di saat krisis ya, kehabisan cash flow, terus kita khawatir, tidak tahu bagaimana dengan nasib staf kita, ya nasib staf kita, perusahaan. Ya kalau boleh dibilang itu mirip-mirip mimpi buruk lah. Ya, tapi coba deh, kadang kita pikir, yang jadi pertanyaan adalah, kenapa masih ada perusahaan yang bisa survive? Kenapa ada perusahaan yang dengan cepat langsung bisa mendiversifikasi produknya? Kenapa ada perusahaan yang bisa dengan cepat langsung merubah model cara menjalankan usahanya? Ya, kita tahu itu banyak sekali contoh-contoh yang sudah di luar sana yang kita lihat proven. Gitu loh. Nah, mungkin yang kita ajak di sini itu, teman-teman, paling penting itu kita harus tenangkan diri dulu. Ya, jangan terlalu panik. Panik di awal bolehlah, jangan keterusan. Oke? Nah, begitu sudah mulai agak tenang, nah yang harus kita lakukan adalah kita mulai mencatat, mungkin mulai menghitung, coret-coret, ya, plan apa saja yang bisa kita jalankan, yang bisa kita terapkan. Kita mungkin setelah kita hitung-hitung mulai khawatir lagi nih. Kenapa? Misalkan, kenapa perusahaan itu sepertinya itu bisa bertahan sampai 3 bulan, 2 bulan, atau mungkin kurang. Ya. Terus kita semakin shock dengan berita-berita larangan yang ada oleh pemerintah, PSBB, dan sebagainya, yang infonya masih diperpanjang lagi sampai akhir bulan ini. Semakin galau istilahnya ya. Nah, mungkin tetap kita berusaha untuk tenang dan luangkan waktu untuk mencerna semua itu. Cari tahu kira-kira cara baru apa yang bisa kita coba. Ya. Coba cara baru, teknik baru, model